Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Akuntansi Internasional dari Universitas Muria Kudus. Di sini kami akan menjelaskan mengenai perkembangan dan klasifikasi. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Uli Nuha Dwi Sofianti dengan NIM 2020-12062. Yang kedua ada Nafi Dwi Astuti dengan NIM 2020-12064. Yang ketiga Anik Hovifah dengan NIM 2020-12077. Yang keempat Amelia Hairunisia dengan NIM 2020-12093, dan yang terakhir ada Lailatul Fitri dengan NIM 2020-12095. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi. Mengapa kita harus mengetahui bagaimana dan mengapa akuntansi itu berkembang? Nah, kalian pasti udah pada nungguin penjelasan dari kelompok kami kan? Untuk itu, mari simak penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah perkembangan. Standar dan praktik akuntansi di setiap negara merupakan hasil dari interaksi yang kompleks di antara faktor ekonomi, sejarah, kelembagaan, dan budaya. Perkembangan di akuntansi harus memberikan respon terhadap kebutuhan masyarakat akan informasi yang terus berubah dan mencerminkan kondisi budaya, ekonomi, hukum, sosial, politik yang ada dalam lingkungan operasinya. Akuntansi juga harus memberikan informasi pengambilan keputusan kepada pasar surat berharga umum, domestik, dan internasional yang sangat besar. Akuntansi telah memperluas lingkupnya terhadap konsultasi manajemen dan menggabungkan teknologi informasi yang makin berkembang ke dalam sistem dan prosedurnya. Standar dan praktik akuntansi setiap negara merupakan hasil dari interaksi yang kompleks di antara faktor ekonomi, sejarah, kelembagaan, dan budaya. Adapun 8 faktor yang memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan akuntansi. Yang pertama yaitu sumber pendanaan. Di negara-negara dengan pasar ekuitas yang kuat, seperti Amerika Serikat dan Inggris, akuntansi memiliki fokus atas seberapa baik manajemen menjalankan perusahaan, profitabilitas, dan dirancang untuk membantu investor menganalisis arus kas masa depan dan resiko terkait. Yang kedua ada sistem hukum. Sistem hukum menentukan bagaimana individu dan lembaga berinteraksi. Dunia Barat memiliki 2 orientasi dasar. Yang pertama kodifikasi hukum, hukum sipil, dan hukum umum yaitu kasus. Yang ketiga ada perpajakan. Di kebanyakan negara, peraturan pajak secara efektif menentukan standar akuntansi karena perusahaan harus mencatat pendapatan dan beban dalam akun mereka untuk mengklaimnya untuk keperluan pajak. Yang keempat ada ikatan politik dan ekonomi. Ide dan teknologi akuntansi dialihkan melalui penaklukan, perdagangan, dan kekuatan sejenis. Sistem pencatatan berpasangan, double entry, yang berawal di Italia pada tahun 1400-an secara perlahan menyebar luas di Eropa bersama dengan gagasan pembaharuan lainnya. Nah, selanjutnya yaitu inflasi. Inflasi itu menyebabkan distorsi terhadap akuntansi biaya historis dan memengaruhi kecenderungan suatu negara untuk menerapkan perubahan harga terhadap akun-akun perusahaan. Inflasi ini menghamburkan biaya historis akuntansi melalui penurunan berlebihan terhadap nilai-nilai aset dan beban-beban terkait. Sementara di sisi lain itu melakukan peningkatan berlebihan terhadap pendapatan. Negara-negara dengan inflasi tinggi seringkali menuntut perusahaan untuk melakukan berbagai perubahan harga ke dalam perhitungan keuangan mereka. Yang keenam ada tingkat perkembangan ekonomi. Faktor ini itu memengaruhi jenis transaksi usaha yang dilakukan dalam suatu perekonomian dan menentukan manakah yang paling utama. Saat ini itu banyak perekonomian industri berubah menjadi perekonomian jasa. Masalah akuntansi seperti penilaian aset tetap dan pencatatan depresiasi yang sangat relevan dalam sektor manufaktur itu menjadi
semakin kurang penting. Tantangan-tantangan akuntansi yang baru seperti penilaian aset tidak berwujud dan sumber daya manusia semakin dikembangkan. Nah, yang ketujuh ada tingkat pendidikan. Standar dan praktik akuntansi yang sangat rumit akan menjadi tidak berguna jika disalahartikan dan disalahgunakan. Nah, sebagai contoh itu pelaporan teknik yang kompleks mengenai varian perilaku biaya tidak akan berarti apa-apa kecuali para pembaca memahami akuntansi biaya. Nah, yang terakhir ada budaya. Di sini budaya itu berarti nilai-nilai dan perilaku yang dibagi oleh suatu masyarakat. Variabel budaya itu mendasari pengaruh perkembangan di suatu negara atau sistem hukum. Selanjutnya ada 4 dimensi nilai akuntansi. Berdasarkan analisa Hofstede, Gray mengusulkan suatu kerangka kerja yang menghubungkan budaya dan akuntansi. Ia itu mengusulkan 4 dimensi nilai akuntansi yang memengaruhi praktik pelaporan keuangan suatu negara, yaitu profesionalisme versus kontrol wajib. Yang kedua ada keseragaman versus fleksibilitas. Yang ketiga, konservatisme dan optimisme. Dan yang terakhir, kerahasiaan versus transparansi. Dimensi yang pertama yaitu profesionalisme versus kontrol wajib. Preferensi terhadap pelaksanaan pertimbangan profesional individu dan regulasi sendiri kalangan profesional dibandingkan terhadap kepatuhan dengan ketentuan hukum yang telah ditentukan. Dimensi yang kedua yaitu keseragaman versus fleksibilitas. Preferensi terhadap keseragaman dan konsistensi dibandingkan fleksibilitas dalam bereaksi terhadap suatu keadaan tertentu. Dimensi yang ketiga yaitu konservatisme versus optimisme. Suatu preferensi dalam memilih pendekatan yang lebih bijak untuk mengukur dan mengatas segala ketidakpastian di masa depan daripada memilih pendekatan yang sekedar optimis namun beresiko. Dan dimensi yang terakhir yaitu kerahasiaan versus transparansi. Preferensi atas kerahasiaan dan pembatasan informasi usaha menurut dasar kebutuhan untuk tahu dibandingkan dengan kesediaan untuk mengungkapkan informasi kepada publik. Materi yang selanjutnya yaitu klasifikasi. Dalam akuntansi internasional, klasifikasi dapat dilakukan dalam 2 kategori, yaitu yang pertama dengan pertimbangan bergantung pada pengetahuan, intuisi, dan pengalaman, dan yang kedua yaitu klasifikasi secara empiris menggunakan metode statistik untuk mengumpulkan basis data, prinsip, dan praktik akuntansi seluruh dunia. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tujuan klasifikasi. Tujuan klasifikasi adalah untuk mengelompokkan sistem akuntansi keuangan menurut karakteristik khususnya. Klasifikasi mengungkapkan struktur dasar di mana anggota-anggota kelompok memiliki kesamaan dan yang membedakan kelompok-kelompok beraneka ragam satu sama lain. Dengan mengenali kesamaan dan perbedaan, pemahaman mengenai sistem akuntansi akan lebih baik. 4. Pendekatan terhadap akuntansi. Klasifikasi yang dilakukan oleh Mueller pertengahan tahun 1960-an, ia mengidentifikasi 4 pendekatan terhadap perkembangan akuntansi di negara-negara barat dengan sistem ekonomi berorientasi pasar, yaitu pendekatan makroekonomi akuntansi Swedia. Pendekatan ini dirancang untuk meningkatkan tujuan makroekonomi nasional. Yang kedua, pendekatan mikroekonomi akuntansi di Belanda. Pendekatan ini berkembang dari prinsip-prinsip mikroekonomi itu sendiri. Yang ketiga, pendekatan disiplin independen akuntansi di Swedia dan Amerika Serikat. Berdasarkan pendekatan independen, akuntansi berasal dari politik bisnis dan berkembang secara ad hoc dengan dasar perlahan-lahan dari pertimbangan, coba-coba, dan kesalahan. Yang terakhir nih, pendekatan yang seragam, akuntansi di Prancis.
Berdasarkan pendekatan yang seragam, akuntansi digunakan sebagai alat untuk kendali administrasi oleh pemerintahan pusat. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau salah-salah kata, kami minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.